Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Krisis Kritis. Ya, kali ini kita akan membahas dua topik penting yang saling berkaitan, yaitu keterampilan berpikir kritis dan kecerdasan emosional. Siapa di sini yang pernah merasa bingung mengelola emosi? Atau mungkin merasa sulit berkomunikasi saat emosi sedang tinggi? Nah, video ini untuk kamu. Pertama, coba bayangkan sejenak, kamu sedang berada di tengah keramaian, dikelilingi oleh berbagai emosi yang meluap-luap. Tawa, kesedihan, kecemasan, dan mungkin juga sedikit kemarahan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana cara kamu merespons? Apakah kamu membiarkan perasaan itu menguasai dirimu, ataukah kamu mampu menilai situasi dengan pikiran yang jernih? Nah, disinilah keterampilan berpikir kritis berperan. Keterampilan ini bukan hanya tentang menganalisis data atau menyelesaikan masalah matematis. Lebih dari itu, berpikir kritis adalah alat yang ampuh untuk memahami dan mengelola emosi kita sendiri, juga emosi orang lain. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa saya merasa seperti ini? Atau apa yang sebenarnya memicu reaksi saya? Dengan berpikir kritis, kita dapat menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, mempertanyakan asumsi yang kita miliki, dan menemukan cara yang lebih efektif untuk merespons emosi. Mari kita bersama-sama menjelajahi bagaimana keterampilan berpikir kritis dapat membantu kita tidak hanya dalam mengelola kecerdasan emosional, tetapi juga dalam menciptakan hubungan yang lebih sehat dan produktif. Selanjutnya, apa sih sebenarnya emotional intelligence atau kecerdasan emosional? Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi kita sendiri dan orang lain. Sementara itu, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif. Jadi, bagaimana kedua keterampilan ini bisa bekerja sama? Yuk, kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terdiri dari 5 komponen utama. Pertama yaitu kesadaran diri. Ini adalah kemampuan untuk mengenali emosi kita sendiri. Bayangkan kamu sedang berada di tengah keramaian, musik berdentum, orang-orang berbicara, dan suasana begitu hidup. Namun di tengah semua itu, kamu bisa merasakan detak jantungmu, emosi yang mengalir dalam dirimu, bahkan pikiran yang melintas. Inilah yang disebut kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, pikiran, dan perilaku kita sendiri. Seberapa sering kamu berhenti sejenak untuk merenungkan perasaanmu? Kenapa kesadaran diri penting? Kesadaran diri adalah fondasi dari kecerdasan emosional. Dengan memiliki kesadaran diri yang baik, kita bisa mengelola emosi, meningkatkan hubungan sosial, dan membuat keputusan yang lebih baik. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, mengelola emosi. Ketika kita tahu apa yang kita rasakan, kita dapat lebih mudah mengelola emosi tersebut. Misalnya jika kamu merasa marah, kamu bisa memilih untuk tenang sejenak sebelum bereaksi. Selanjutnya, meningkatkan hubungan sosial. Dengan memahami diri sendiri, kita juga bisa lebih memahami orang lain. Ini membantu kita berinteraksi dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih sehat, lalu membuat keputusan yang lebih baik. Kesadaran diri membantu kita mengenali nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Dengan demikian, keputusan yang kita ambil akan lebih selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara menarik untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Pertama yaitu refleksi diri. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan perasaan dan pengalamanmu. Cobalah menulis di jurnal tentang apa yang kamu rasakan dan kenapa. Ini bisa menjadi cermin untuk memahami dirimu lebih dalam. Selanjutnya yaitu meditasi atau mindfulness. Praktik meditasi dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran akan emosi yang muncul. Cobalah duduk tenang selama beberapa menit setiap hari dan fokus pada pernapasanmu. Ketiga, minta umpan balik. Tanyakan kepada teman atau keluarga tentang bagaimana mereka melihatmu. Terkadang, orang lain bisa memberikan perspektif yang kita sendiri tidak sadari. Yang terakhir yaitu perhatikan reaksi tubuh. Ketika kamu merasakan emosi tertentu, perhatikan reaksi fisikmu. Apakah jantungmu berdebar? Apakah tanganmu berkeringat? Menyadari reaksi tubuh dapat membantu kamu mengenali emosi yang sedang muncul. Kesadaran diri bukan hanya tentang mengenali emosi, tetapi juga tentang memahami bagaimana emosi tersebut memengaruhi tindakan dan interaksi kita dengan orang lain. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga teman, pasangan, dan pemimpin yang lebih bijaksana. Indikator kedua yaitu pengelolaan emosi. Setelah kita menyadari emosi kita,
Langkah selanjutnya adalah mengelolanya. Bagaimana cara kita merespons saat marah atau kecewa? Bayangkan kamu sedang berada di tengah perjalanan hidup yang penuh liku. Terkadang, kamu merasa bahagia, kadang sedih, marah, atau bahkan cemas. Semua emosi ini adalah bagian dari pengalaman manusiawi kita. Namun, bagaimana kita merespons emosi-emosi tersebut adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Inilah yang disebut pengelolaan emosi. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi kita dengan cara yang positif. Pengelolaan emosi adalah keterampilan yang sangat berharga. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan emosi itu penting. Pertama, meningkatkan kesejahteraan mental. Ketika kita dapat mengelola emosi dengan baik, kita cenderung merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup kita. Kita bisa mengurangi stres dan kecemasan yang sering kali mengganggu pikiran kita. Selanjutnya, meningkatkan hubungan interpersonal. Emosi yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan konflik dalam hubungan. Dengan pengelolaan emosi yang baik, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih sehat, lalu membantu pengambilan keputusan. Emosi dapat memengaruhi keputusan yang kita buat. Dengan memahami dan mengelola emosi kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan bijaksana. Sekarang mari kita lihat beberapa cara menarik untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi kita. Langkah pertama adalah mengenali emosi yang sedang kamu rasakan. Cobalah untuk memberi nama pada emosi tersebut. Apakah itu marah, sedih, cemas, atau bahagia? Dengan memberi nama pada emosi, kamu mulai memahami apa yang terjadi dalam dirimu. Cobalah untuk membuat daftar emosi setiap hari. Tuliskan emosi yang kamu rasakan dan situasi yang memicu emosi tersebut. Ini akan membantumu mengenali pola-pola tertentu. Langkah selanjutnya, bernafas dalam-dalam. Ketika emosi mulai menguasai diri, cobalah untuk bernafas dalam-dalam selama beberapa detik. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ini dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuhmu. Setiap kali kamu merasa tertekan atau marah, luangkan waktu sejenak untuk melakukan teknik pernapasan ini. Rasakan perubahannya. Langkah ketiga yaitu ekspresikan emosi dengan sehat. Setelah mengenali dan menenangkan diri, penting untuk mengekspresikan emosi tersebut dengan cara yang sehat. Ini bisa melalui berbicara dengan teman, menulis di jurnal, atau bahkan berolahraga. Cobalah aktivitas seperti menulis surat kepada dirimu sendiri atau orang lain tentang apa yang kamu rasakan tanpa harus mengirimkannya. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk melepaskan emosi tanpa konflik. Walaupun terlihat ambigu, tetapi ini terbukti dapat mengurangi melepaskan emosi yang kamu rasakan. Langkah keempat yaitu cari solusi dan tindakan positif. Setelah mengekspresikan emosi, pikirkan tentang langkah-langkah positif yang bisa kamu ambil untuk mengatasi situasi tersebut. Apakah ada solusi untuk masalah yang membuatmu merasa tidak nyaman? Buatlah rencana tindakan kecil untuk menghadapi situasi yang memicu emosi negatifmu. Misalnya, jika kamu merasa cemas tentang pekerjaan, buatlah daftar tugas yang perlu diselesaikan. Langkah yang terakhir yaitu belajar dari pengalaman. Setiap emosi memiliki pelajaran tersendiri. Setelah merasakan sesuatu, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Setelah menghadapi situasi emosional, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa bereaksi berbeda di masa depan? Pengelolaan emosi bukan hanya tentang menahan atau mengabaikan perasaan, melainkan tentang memahami dan meresponsnya dengan cara yang konstruktif. Dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi, kita tidak hanya menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dan orang lain. Indikator yang ketiga adalah motivasi. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan meskipun ada rintangan. Bayangkan kamu sedang berada di puncak gunung yang tinggi. Di bawah sana, ada lembah yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun untuk mencapai puncak itu, kamu harus melewati jalur yang terjal dan penuh rintangan. Nah, motivasi adalah tenaga penggerak yang mendorongmu untuk terus mendaki meskipun perjalanan terasa berat. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan dan impian. Motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa motivasi itu krusial. Pertama, mendorong tindakan. Tanpa motivasi, kita cenderung terjebak dalam zona nyaman dan tidak berusaha untuk mencapai tujuan kita. Motivasi memberikan energi dan semangat untuk bertindak.
Kedua, menghadapi tantangan. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada tantangan dan rintangan. Motivasi membantu kita tetap fokus dan gigih menghadapi kesulitan. Ketiga, meningkatkan kinerja. Orang yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih produktif. Mereka memiliki dorongan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap usaha. Keempat, menciptakan kepuasan pribadi. Ketika kita mencapai tujuan yang telah kita tetapkan, rasa puas dan bahagia akan muncul. Motivasi membantu kita meraih pencapaian tersebut. Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, kamu belajar bermain alat musik, karena kamu mencintai musik dan ingin mengembangkan bakatmu. Rasa kepuasan dan kebahagiaan saat bermain adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Ini adalah motivasi yang berasal dari faktor luar, seperti hadiah atau pengakuan. Misalnya, kamu belajar keras untuk mendapatkan nilai tinggi di sekolah, agar mendapat pujian dari orang tua atau beasiswa. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara menarik untuk meningkatkan motivasi dalam hidup kita. Cara pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Salah satu cara terbaik untuk memotivasi diri adalah dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Ketika kamu tahu apa yang ingin dicapai, akan lebih mudah untuk tetap fokus. Cobalah untuk menulis daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjangmu. Pastikan tujuan tersebut realistis dan bisa dicapai. Cara kedua, temukan makna dalam tindakan. Ketika kamu menemukan alasan kuat di balik tindakanmu, motivasi akan datang dengan sendirinya. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya melakukan ini? Atau apa dampak positif dari pencapaian ini? Buatlah jurnal refleksi di mana kamu menuliskan alasan di balik setiap tujuan yang kamu tetapkan. Ini akan membantumu tetap terhubung dengan makna di balik usaha yang kamu lakukan. Cara ketiga, rayakan setiap pencapaian. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah pencapaian yang patut dirayakan. Menghargai diri sendiri setelah mencapai sesuatu, sekecil apapun, dapat meningkatkan motivasimu. Buatlah ritual perayaan kecil setelah mencapai tujuan, seperti menikmati makanan favorit atau melakukan aktivitas yang kamu sukai. Cara keempat, kelilingi diri dengan orang positif. Lingkungan sekitar sangat memengaruhi motivasi kita. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan mendukung dapat memberikan dorongan tambahan untuk terus maju. Cobalah untuk bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat sama denganmu. Kamu akan merasa termotivasi oleh semangat orang-orang di sekitarmu. Cara terakhir, jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental berperan besar dalam motivasi. Olahraga secara teratur, tidur cukup, dan menjaga pola makan sehat dapat meningkatkan energi dan semangatmu. Buatlah rutinitas harian yang mencakup olahraga, meditasi, atau aktivitas relaksasi lainnya. Rasakan perubahannya pada tingkat energimu. Motivasi adalah kunci untuk mencapai impian dan tujuan hidup kita. Dengan memahami jenis-jenis motivasi dan menerapkan cara-cara untuk meningkatkannya, kita dapat membuka potensi terbaik dalam diri kita. Ingatlah bahwa perjalanan menuju tujuan mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan motivasi yang kuat, kamu akan mampu melewati setiap rintangan yang menghadang. Indikator yang keempat yaitu empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini sangat penting dalam berinteraksi sosial. Bayangkan kamu sedang duduk di kafe, menikmati secangkir kopi sambil melihat orang-orang di sekitarmu. Tiba-tiba, kamu melihat seorang teman yang terlihat sedih. Tanpa kata-kata, kamu bisa merasakan kesedihannya. Nah, itulah yang disebut empati. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, seolah-olah kamu berada di posisi mereka. Empati bukan hanya tentang mengetahui apa yang dirasakan orang lain, itu juga tentang merasakan emosi mereka dan memberikan dukungan yang tepat. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, menciptakan ikatan yang lebih dalam dan lebih berarti. Mengapa empati itu penting? Empati memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa empati sangat penting. Alasan pertama yaitu membangun hubungan yang kuat. Ketika kita menunjukkan empati kepada orang lain, mereka merasa dipahami dan dihargai. Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih intim. Alasan kedua, meningkatkan komunikasi. Dengan empati, kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Kita belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Alasan ketiga yaitu mendorong kerjasama. Di tempat kerja atau dalam kelompok,
Empati menciptakan suasana saling mendukung. Ketika anggota tim merasa saling dipahami, kerjasama menjadi lebih efektif dan produktif. Alasan keempat yaitu mengurangi konflik. Empati membantu kita melihat perspektif orang lain. Dengan memahami perasaan dan pikiran mereka, kita bisa menghindari salah paham dan konflik yang tidak perlu. Alasan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional. Menunjukkan empati tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, itu juga membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Rasa puas dan bahagia muncul ketika kita dapat membantu orang lain. Empati dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, empati kognitif. Ini adalah kemampuan untuk memahami perspektif atau pikiran orang lain. Misalnya, ketika kamu mendengarkan cerita seseorang dan bisa memahami alasan di balik tindakan mereka. Kedua, empati emosional. Ini adalah kemampuan untuk merasakan emosi orang lain secara langsung. Ketika temanmu sedih dan kamu merasa hatimu berat, itulah empati emosional. Ketiga, empati kompasional. Ini adalah dorongan untuk membantu orang lain setelah merasakan empati. Misalnya, setelah melihat seseorang menderita, kamu merasa terdorong untuk menawarkan bantuan atau dukungan. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara menarik untuk mengembangkan empati dalam kehidupan sehari-hari. Cara pertama, dengarkan dengan aktif saat berbicara dengan orang lain. Berikan perhatian penuh. Jangan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya. Cobalah untuk tidak menyela saat temanmu berbicara. Setelah mereka selesai, ulangi apa yang mereka katakan untuk memastikan kamu benar-benar memahaminya. Cara kedua, berlatih perspektif. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana perasaan mereka, atau apa yang mungkin mereka pikirkan. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan pengalaman seseorang yang berbeda dari pengalamanmu. Ini bisa berupa cerita dari berita, buku, atau pengalaman temanmu. Cara ketiga, berinteraksi dengan beragam orang. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, semakin besar pemahamanmu tentang berbagai perspektif dan perasaan. Cobalah untuk bergabung dalam kelompok atau komunitas yang memiliki minat atau latar belakang yang berbeda dengan dirimu. Diskusikan pengalaman masing-masing dan dengarkan cerita mereka. Cara keempat, tunjukkan perhatian dan dukungan. Ketika seseorang berbagi perasaan atau masalahnya denganmu, tunjukkan bahwa kamu peduli. Tanyakan bagaimana kamu bisa membantu atau sekadar hadir untuk mendengarkan. Kirim pesan atau telepon teman yang sedang mengalami masa sulit untuk menanyakan kabar mereka. Tunjukkan bahwa kamu ada untuk mereka. Cara terakhir yaitu refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman emosionalmu sendiri. Pahami bagaimana perasaanmu dalam situasi tertentu, dan bagaimana hal itu mempengaruhi tindakanmu terhadap orang lain. Buatlah jurnal harian di mana kamu menuliskan pengalaman emosionalmu dan bagaimana kamu merespons perasaan orang lain dalam situasi tersebut. Empati adalah salah satu komponen utama kecerdasan emosional yang membawa dampak positif dalam hubungan kita dengan orang lain. Dengan mengembangkan empati, kita tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi sosial kita, tetapi juga memperkaya hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa empati adalah keterampilan yang bisa dilatih dan diperbaiki seiring waktu. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati dan pikiran kita terhadap perasaan orang lain. Indikator yang kelima yaitu keterampilan sosial. Ini mencakup kemampuan kita untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah pesta. Musiknya mengalun, orang-orang tertawa, dan suasananya ceria. Di tengah keramaian itu, kamu melihat sekelompok orang yang tampaknya asyik berbincang. Tiba-tiba, kamu merasa tertarik untuk bergabung, tetapi kamu ragu. Nah, disinilah keterampilan sosial berperan. Keterampilan sosial adalah kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan membangun hubungan yang positif. Ini mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan untuk membangun jaringan. Keterampilan sosial membantu kita menavigasi dunia sosial dengan percaya diri dan empati. Mengapa keterampilan sosial itu penting? Keterampilan sosial bukan hanya tentang berbicara atau bersosialisasi. Itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan sukses. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterampilan sosial sangat penting. Alasan pertama yakni untuk membangun hubungan yang kuat. Dengan keterampilan sosial yang baik, kita dapat menjalin hubungan yang lebih dalam dan berarti dengan orang lain. Ini menciptakan dukungan emosional yang penting dalam hidup kita. Alasan kedua yakni meningkatkan komunikasi.
Keterampilan sosial membantu kita berkomunikasi dengan lebih jelas dan efektif. Kita bisa menyampaikan ide dan perasaan kita dengan cara yang dapat dipahami oleh orang lain. Alasan ketiga untuk mendorong kerjasama. Di tempat kerja atau dalam kelompok, keterampilan sosial memungkinkan kita bekerja sama dengan lebih baik. Kita dapat berkolaborasi dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Keempat, yakni mengurangi konflik. Dengan keterampilan sosial yang baik, kita dapat menangani konflik dengan lebih baik. Kita belajar untuk mendengarkan sudut pandang orang lain dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Alasan yang terakhir yakni untuk meningkatkan kesejahteraan emosional. Interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan suasana hati kita dan memberikan rasa kebahagiaan. Ketika kita terhubung dengan orang lain, kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Keterampilan sosial terdiri dari beberapa elemen penting. Mari kita lihat lebih dekat. Pertama adalah komunikasi yang efektif. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif, berbicara dengan jelas, dan menggunakan bahasa tubuh yang positif. Cobalah untuk berlatih mendengarkan tanpa interupsi saat temanmu bercerita. Setelah mereka selesai, cobalah untuk merangkum apa yang mereka katakan untuk memastikan kamu benar-benar memahami. Kedua adalah empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Saat seseorang berbagi masalahnya, cobalah untuk tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu peduli dengan perasaan mereka. Ketiga adalah kerjasama, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain menuju tujuan bersama. Dalam proyek kelompok, cobalah untuk membagi tugas berdasarkan kekuatan masing-masing anggota tim. Diskusikan bagaimana kalian bisa saling mendukung. Keempat adalah negosiasi dan penyelesaian konflik, kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Jika terjadi perselisihan kecil dengan teman atau rekan kerja, cobalah untuk berdiskusi secara terbuka tentang perasaan kalian dan cari solusi bersama. Yang terakhir adalah jaringan sosial, membangun dan memelihara hubungan dengan orang-orang di berbagai bidang kehidupan. Cobalah untuk menghadiri acara sosial atau bergabung dalam komunitas baru. Kenalanilah orang-orang baru dan jalin hubungan yang positif. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara menarik untuk mengembangkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Cara pertama yakni berlatih mendengarkan aktif. Ketika berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh. Gunakan kontak mata dan anggukan kepala sebagai tanda bahwa kamu mendengarkan. Selama percakapan, cobalah untuk tidak berpikir tentang apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Fokuslah pada apa yang diucapkan lawan bicara. Cara kedua terlibat dalam aktivitas sosial. Ikuti kegiatan atau acara di komunitasmu. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu orang baru dan berlatih keterampilan sosialmu. Cobalah bergabung dalam klub atau organisasi yang sesuai dengan minatmu. Ini akan membantumu bertemu orang-orang dengan minat yang sama. Cara ketiga yakni berlatih menghadapi ketidaknyamanan. Terkadang, berinteraksi dengan orang baru bisa membuat kita merasa canggung. Cobalah untuk keluar dari zona nyamanmu. Tantang dirimu untuk berbicara dengan satu orang baru setiap minggu. Mulailah dengan sapaan sederhana dan lihat kemana percakapan itu membawa kalian. Cara keempat yakni minta umpan balik. Tanyakan kepada teman atau kolega tentang bagaimana cara kamu berinteraksi dengan mereka. Umpan balik dapat membantumu memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Setelah berbincang-bincang dengan seseorang, tanyakan pendapat mereka tentang cara kamu berkomunikasi. Apakah ada hal yang bisa diperbaiki? Dan cara yang terakhir yakni berlatih empati secara keseluruhan. Luangkan waktu untuk memahami perspektif orang lain. Cobalah membaca buku atau menonton film yang menggambarkan pengalaman hidup orang lain. Pilih satu buku atau film dari sudut pandang karakter yang berbeda darimu. Setelah itu, diskusikan bagaimana perasaan mereka dan apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman mereka. Keterampilan sosial adalah komponen penting dari kecerdasan emosional yang dapat membuka banyak pintu dalam hidup kita. Dengan mengembangkan keterampilan ini, kita tidak hanya meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa keterampilan sosial adalah sesuatu yang bisa dilatih dan ditingkatkan seiring waktu. Jadi mari kita ambil langkah pertama menuju interaksi sosial yang lebih positif dan bermakna. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara menarik untuk mengembangkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Cara pertama yakni berlatih mendengarkan aktif. Ketika berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh. Gunakan kontak mata dan anggukan kepala sebagai tanda bahwa kamu mendengarkan. Selama percakapan, cobalah untuk tidak berpikir tentang apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Fokuslah pada apa yang diucapkan lawan bicara. Cara kedua terlibat dalam aktivitas sosial.
Ikuti kegiatan atau acara di komunitasmu. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu orang baru dan berlatih keterampilan sosialmu. Cobalah bergabung dalam klub atau organisasi yang sesuai dengan minatmu. Ini akan membantumu bertemu orang-orang dengan minat yang sama. Cara ketiga yakni berlatih menghadapi ketidaknyamanan. Terkadang, berinteraksi dengan orang baru bisa membuat kita merasa canggung. Cobalah untuk keluar dari zona nyamanmu. Tantang dirimu untuk berbicara dengan satu orang baru setiap minggu. Mulailah dengan sapaan sederhana dan lihat kemana percakapan itu membawa kalian. Cara keempat yakni minta umpan balik. Tanyakan kepada teman atau kolega tentang bagaimana cara kamu berinteraksi dengan mereka. Umpan balik dapat membantumu memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Setelah berbincang-bincang dengan seseorang, tanyakan pendapat mereka tentang cara kamu berkomunikasi. Apakah ada hal yang bisa diperbaiki? Dan cara yang terakhir yakni berlatih empati secara keseluruhan. Luangkan waktu untuk memahami perspektif orang lain. Cobalah membaca buku atau menonton film yang menggambarkan pengalaman hidup orang lain. Pilih satu buku atau film dari sudut pandang karakter yang berbeda darimu. Setelah itu, diskusikan bagaimana perasaan mereka dan apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman mereka. Keterampilan sosial adalah komponen penting dari kecerdasan emosional yang dapat membuka banyak pintu dalam hidup kita. Dengan mengembangkan keterampilan ini, kita tidak hanya meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa keterampilan sosial adalah sesuatu yang bisa dilatih dan ditingkatkan seiring waktu. Jadi mari kita ambil langkah pertama menuju interaksi sosial yang lebih positif dan bermakna. Kita telah menjelajahi bersama betapa pentingnya keterampilan berpikir kritis dalam mengelola kecerdasan emosional kita. Di tengah arus emosi yang seringkali membanjiri kita, berpikir kritis adalah jangkar yang membantu kita tetap tenang dan fokus. Ingatlah, setiap kali emosi muncul, itu adalah sinyal dari dalam diri kita. Dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya rasakan dan mengapa? Kita dapat menggali lebih dalam, memahami akar perasaan tersebut, dan menghindari reaksi impulsif yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Jadi apa langkah selanjutnya? Cobalah untuk melatih diri dalam momen-momen kecil sehari-hari. Ketika kamu menghadapi situasi emosional, ambil napas sejenak dan tanyakan, apa perspektif lain yang bisa saya lihat di sini? Atau bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang lebih konstruktif? Dengan melatih keterampilan ini, kamu tidak hanya akan meningkatkan kecerdasan emosionalmu, tetapi juga memperkaya hubunganmu dengan orang lain. Ingat, emosi bukanlah musuh. Mereka adalah teman yang memberitahu kita tentang diri kita sendiri. Mari kita terus berlatih berpikir kritis dan menjadikan kecerdasan emosional sebagai kekuatan super kita. Siap untuk mengambil langkah selanjutnya? Ayo, bersama-sama kita bisa menciptakan dunia yang lebih empatik dan penuh pengertian. Jadi mengapa berpikir kritis sangat penting dalam mengelola kecerdasan emosional? Karena berpikir kritis membantu kita untuk tidak terjebak dalam reaksi emosional yang impulsif. Dengan berpikir kritis, kita dapat menganalisis situasi secara objektif sebelum bereaksi. Misalnya, saat seseorang membuatmu marah, alih-alih langsung membalas dengan kemarahan, kamu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, stay critical.